الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Yang dikisahkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba bani Adam. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Konsep atau kurikulum yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sebetulnya ini berawal dari histori saya. Kemudian ada beberapa qiyadah untuk menyampaikan poin yang itu intinya adalah sangat disayangkan jika santri itu ketika di hari-hari mulia ini mereka tidak melakukan aktivitas ibadah. Maka dari itu dengan ini kami panitia inti, tim inti beberapa mensyurokan ya, kemudian kami mencoba mencari ahli ilmu. Dan salah satu ahli ilmu tersebut adalah Ustadz Rejoyo Santoso, Masya Allah, dengan segala ilmunya dan bimbingannya. Kemudian balik lagi ketika histori itu yang saya dapati pribadi itu adalah rasa ingin tahu menyembelih. Sedangkan di madrasah ini tahun lalu mereka belum mendapati kurikulum demikian. Maka dengan ini kami mensyurokan dan memberikan tahapan dari kelas 2 ya, atau tahapan pertama sampai ke kelas 7. Jadi pada intinya kita membuat kurikulum ini agar mereka tahu bahwasanya syariat ini perlu untuk difokuskan, perlu untuk serius menjalani aktivitas tersebut atau ibadah ini. Tahapan pertama adalah dari kelas 2 ya. Di kelas 2 ini kita ada 2 divisi. Pertama kesehatan, kemudian yang kedua kebersihan. Kesehatan ini kita tidak menutup kemungkinan ada mungkin terkena pisau seperti kemarin gitu kan, atau nginjek paku qadarullah. Yaitu semua hal-hal yang memang berkaitan dengan kesehatan ya. Maka kita pun sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk berikhtiar agar segera sembuh. Maka insya Allah dari kelas 2 ini kita tempatkan mereka untuk mengerti bahwasanya menjaga amanah tubuh ini itu penting. Kemudian yang kedua adalah kebersihan.
kebersihan ini urgent ya. Ketika salah seorang bahkan beribadah itu pun tidak sah ketika tanpa toharoh. Maka kita di dunia atau di syiar ini itu perlu yang namanya kebersihan atau toharoh ini. Maka ayo sama-sama kita maksimalkan toharoh di setiap aktivitasnya ya. Dan ini meliputi semua kebersihan dari mulai hewan datang, mulai bahkan ada mungkin di belakang saya kandang-kandang, kemudian rumput, itu semuanya kita bersihkan. Poinnya adalah ketika kita ingin memulai semuanya bersih, maka kita mengakhiri pun dengan kebersihan semuanya tanpa terkecuali. Tahapan kedua adalah di kelas 3 ya, itu divisi timbang dan distribusi. Penimbangan ini ada 2 bagian ya. Yang pertama adalah kurban untuk para mudhohi yang wajib atau nazar, kemudian yang kedua adalah kurban sunnah. Dan saya akan angkat 1 poin. Ketika kurban sunnah ya, contohnya itu perlu ada 1 gumpal daging secukupnya untuk disampaikan ke fakir miskin di setiap dombanya. Maka insya Allah dari penimbangan ini kita usahakan semaksimal mungkin, kita ikhtiarkan, dan bahkan ini wajib bagi para penimbang untuk menakar sesuatu takaran itu untuk didistribusikan ke fakir miskin. Kemudian pendistribusian menyambung ya dari penimbangan, kemudian pendistribusian kita maksimalkan distribusi ini baik ke RT, ke fakir miskin maupun para asatid dan santri sekalian. Kemudian tahapan ketiga itu ada di kelas 4, yaitu di keamanan, kemudian tebar situ daun. Dan di sini penebarannya berbeda dengan distribusi sebelumnya. Kalau distribusi di kelas 3 itu mereka fokus di dalam, sedangkan untuk kelas 4 mereka menebar di area situ daun. Kemudian di tebar ini dan keamanan itu urgent, karena kita akan menerima hewan itu ketika datang harus ada screening. Jangan sampai mereka datang kemudian kondisinya mati dan kita terima, maka ada alur tersendiri. Kemudian jangan sampai domba itu ketika turun dari mobil diturunkan, akhirnya jatuh dan pincang, maka itu tidak sah. Jadi aib-aib ini jangan sampai lolos dari tim keamanan. Artinya tim keamanan ini punya kewajiban untuk men-screening dengan baik, jangan sampai domba yang akan kita sembelih ada cacat atau aib satupun. Kemudian untuk di kelas 5 ya, ini tahapan keempat adalah cacah dan pengulitan. Maka di sebelum 2 jenjang terakhir ini juga sangat urgent ya untuk pengulitan, karena pengulitan punya skill tersendiri ya untuk menapaki sebelum ke penyembelihan. Dan bayangkan ketika kita melihat daging yang kita sayat, itu aja punya rasa kasihan, punya rasa nggak tega dan lain sebagainya. Padahal ini syariat yang harus kita jalankan. Maka ini bagian dari tahapan untuk mencoba menguliti, kemudian mencoba maksimalkan di tahapan ini sebelum nanti menyembelih atau menggorok dari domba yang akan ada di tahapan selanjutnya. Kemudian di tahapan kelima adalah mereka yang berada di kelas 6. Insya Allah mereka akan menapaki di jagal dan dokumentasi ya. Sebagaimana teman-teman yang sekarang tahu, ada beberapa tim, tidak banyak, untuk fokus ke dokumentasi. Kemudian di antara mereka juga bahkan semuanya itu berada di tim jagal. Artinya bukan hanya mereka menjagal sembelih doang, itu enggak, tapi bagaimana cara menjagal secara ihsan, yaitu mulai dengan mungkin mengkondisikan dombanya ketika akan disembelih, jangan sampai stres ya, itu juga bagian dari jagal tersebut. Sampai bahkan titik-titik yang harus disembelih itu mana saja sudah kami rangkumkan, sudah kami jelaskan ke anak-anak kelas 6 sekalian. Kemudian di tahapan terakhir itu tahapan ke-6, dan ini adalah mereka yang menapaki di kelas 7. Insya Allah di bab ini mereka semuanya akan terlibat di kepanitiaan. Dari total kepanitiaan sekitar kurang lebih 15 divisi, itu mereka membantu bagaimana mengkonsep
agar sampai tahap penurunan teknis ke santri-santri. Jadi di kelas 7 ini mereka fokus untuk mereka berada di pengawalan para PJ sekalian, dan insya Allah mereka membantu mengkonsep sampai pada teknis sekalian. Allahu Akbar walillahil hamd.